Indonesia jadi imbas pelatih ini mengundurkan diri dulu. Sekarang dia beri pesan keramat pada pelatih Australia agar tidak meremehkan Indonesia. Graham Arnold, asal lu tahu, gue disuruh mundur karena Indo. Dapat kucuran bonus fantastis dari federasi. Australia targetkan wajib menang lawan Indonesia Kamis mendatang. Tak main-main, kucuran dana sampai ratusan miliar. Netizen, santai dulu gak sih? Bulan September lalu, Australia sempat mendapatkan dua rentetan hasil yang sangat di luar nastar, yang mana mereka keok dari Bahrain di kandang sendiri dengan skor 0-1, dan hanya bisa bermain 0-0 lawan King Indo di GBK. Hasil itu juga sempat membuat Federasi Sepak Bola Australia murka, dan bahkan langsung memberikan ultimatum keras kepada sang pelatih Graham Arnold. Bagaimana tidak? Australia yang memang sudah jadi karyawan tetap Piala Dunia sejak tahun 98, tiba-tiba dikalahkan Bahrain di kandang sendiri, dan lebih sadisnya gak mampu kalahkan King Indo, yang notabene berada di peringkat 135 dunia saat itu. Hasil itu juga menjadi ultimatum keras Federasi Australia, agar sang pelatih kembali memaksimalkan laga yang ada untuk mendulang poin. Namun ternyata, desakan untuk sang head coach yang bahkan sudah 6 tahun menangani negeri Kangguru tidak terbendung. Dirinya pun akhirnya memutuskan resign alias undur diri, dan memilih menikmati secangkir kopi di teras rumah sambil makan goreng singkong. Graham Arnold resmi mengundurkan diri, dan diganti oleh pelatih lain Tony Popovic yang bahkan memang sedikit di bawahnya secara kualitas dan capaian. Namun bukannya malah tambah gacor, Australia justru tampil kian linglung bersama pelatih baru, pola permainan yang tidak jelas dan bahkan aneh. Namun hasilnya memang tidak begitu mengecewakan, karena anak asuhnya berhasil menang 3-1 atas Cina, lalu menahan Jepang di kandang Jepang sendiri, dan dua hasil lain berakhir seri lawan Bahrain dan Arab Saudi. Menjelang laga Australia versus Indonesia Kamis ini, Graham Arnold selaku mantan head coach timnas Australia sedikit memberikan pesan keramat kepada sang pelatih Tony Popovic. Pesan itu memang bukan bentuk menakut-nakuti, melainkan pesan yang harusnya membuat pihak Australia dan sang pelatih sadar. Graham Arnold menyebut agar Tony Popovic tidak terlena dengan kekuatan Indonesia yang secara peringkat jauh dari mereka. Karena secara kualitas pemain saat ini, Indonesia bukanlah jadi tim underdog lagi. Rata-rata pemain Indonesia yang sudah diisi pemain diaspora nyatanya memang membuat banyak orang yang beralih prediksi kalau Indonesia akan jauh lebih kuat. Graham Arnold memang sempat memandang Indonesia sebelah hidung pada September lalu. Namun hasilnya, itulah yang membuatnya harus kehilangan pekerjaannya. Oleh karena itu, dia menyebut agar anak asuh Tony Popovic konsentrasi tinggi melawan Indonesia, dan jangan terlena dengan peringkat Indonesia di FIFA saat ini. Kalau kata orang Indonesia sih, asal lo tahu ya bro, King Indo yang buat gue banyak dapat tekanan dan hilang pekerjaan. Anda mungkin melihat mereka dari peringkat yang ada saat ini di FIFA, atau bahkan posisi di klasmen grup C. Jika Anda tidak menganalisis kekuatan mereka secara tim saat ini, saya rasa Anda akan terkejut melihat cara mereka bermain nanti, ucap Graham Arnold. Ya, mereka Indonesia yang membuat saya banyak dapat tekanan dari pendukung. Hasil minor lawan Bahrain di laga perdana, dan hanya dapat 1 poin di GBK, itu membuat saya harus kehilangan pekerjaan di sini. Anda harus hati-hati jika tidak mau tergelincir. Indonesia bukan tim underdog lagi. Saat ini mereka jadi unggulan di grup ini untuk bisa lolos langsung, tutupnya. Dapat kucuran bonus fantastis dari federasi. Australia targetkan wajib menang lawan Indonesia Kamis mendatang. Tak main-main, kucuran dana sampai ratusan miliar. Netizen, santai dulu gak sih? Timnas Australia nampaknya menatap laga versus Indonesia sebagai laga yang sangat serius. Pasalnya, saat ini mereka tengah fokus dalam memaksimalkan laga kandang, agar bisa meraup poin demi poin untuk tetap berada di jalur lolos. Sempat kehilangan poin-poin saat lawan Bahrain di kandang sendiri, dan juga hanya seri laga lawan Arab Saudi, membuat Federasi Sepak Bola Australia kian khawatir. Mereka yang sudah dikenal sebagai salah satu sepak bola yang besar di Asia,
Tidak lucu jika harus lolos ke Piala Dunia lewat jalur round 4. Apalagi pesaing terberat mereka praktis hanya Jepang. Ditambah lagi Arab Saudi yang secara tim memang lebih diunggulkan. Kalau soal Indonesia, Bahrain dan Cina, tentu Australia sendiri beberapa tahun lalu menganggap itu hanyalah kekuatan kecil. Tapi saat ini ternyata berbeda. Indonesia mulai membangun timnas yang kuat, dan Australia mulai ketar-ketir. Bahkan saat ini, federasi mereka dikabarkan akan mengucurkan dana miliaran sebagai bonus jika Australia berhasil menang lawan Indonesia nanti. Hal itu tentu berbeda dengan 2 atau bahkan puluhan tahun lalu, yang mana sebelum main saja sudah bisa diprediksi hasilnya seperti apa. Tentu kita tidak bisa bohong. Kalau penambahan pemain diaspora dari Eropa adalah hal yang membuat timnas Indonesia kian kuat. Karena kalau lawan full pemain lokal Liga 1, gue sih yakin timnas kita bakal dibantai 10-0. Nah menariknya memang, kok bisa ya Australia sampai segitunya? Apakah mereka sudah mulai takut dan ketar-ketir kalau King Indo menyalip mereka di rank 2? Secara head-to-head di 2 pertemuan terakhir, Indonesia memang kalah. Dibantai Australia 4-0 di babak 16 besar Piala Asia tahun 2023 lalu, dan bermain imbang 0-0 di GBK lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia. Pihak Federasi Sepak Bola Australia tahu betul kalau Indonesia sekarang bukanlah yang dulu. Karena saat ini Indonesia memang sudah bangkit dengan beberapa pemain berlabel grade A dari Liga Eropa. Kita tidak ingin kehilangan poin lagi di sini. Ini adalah laga yang penting untuk bisa dimenangkan, dan Indonesia bukan tim yang lemah, ucap anggota Federasi Australia. Untuk menang, kita perlu berikan motivasi lebih sebagai hal yang membuat pemain berusaha untuk maksimal di atas lapangan. Kucuran bonus akan disiapkan, dan ini adalah laga yang menentukan untuk langkah kita ke depannya. Tidak boleh imbang apalagi kalah, tutupnya. Wah, gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah.